Q&A-nya ini ya dong, kita beralih ke One Pride aja nih, udah setengah jam kita jalan. Oke. Iya, udah kemana-mana kita ngobrol. Iya makanya. Featherweight nih, gimana nih? Wah, gila. Featherweight makin seru katanya. Orang-orang kayak saya ngerasanya ya, kemarin-kemarin tuh featherweight ngerasa sepi. Nah, Mhm. sekarang kayak mau naik lagi nih, gila. Jadi saya yang di puncak yang diincar banyak orang jadi ngerasa, wah, seru seru apa gimana gitu rasanya. Seru lah mungkin. Tapi gila ya, waktu gini, waktu Hafid masih pegang, sepertinya itu kayak enggak, kayak sepi aja, udah tunggu Nah, antrian aja gitu lawan Hafid, lawan ya. Hafid, lawan Hafid gitu kan. Terus ini Sekarang mendadak baru pada lah, turun gunung. Lamhot keluar, Nah, Fikri yang entah dari mana juga apa tuh habis 3 kali kalah mendadak bisa lawan Waliteo. Waliteo sendiri juga nggak bisa di apa tuh nggak bisa nggak diperhitungkan lah gitu. ya keren banget lah Walita. Bener. Nah, ada Waliteo yang belum lepas juga dari situ. Ada lagi Lamhot. Aku bener-bener nggak nyangka tuh Lamhot itu bener-bener bisa mainnya seperti itu. Keren ya? Gila. Harus main lagi sih. Gila. Terus aku dengar katanya lawan Hafid ya di bulan Ya, ini ya. saya kemarin sempet sempet DM-an sama Bang Lamot. Terus kata Mm-mm. beliau, ganti nih, saya mau lawan Hafid katanya Desember ini katanya. Wah, mantap nih seru. Tapi kayaknya di undercard ya. Saya juga dengar kabar nih. Tadi ada juga yang nyebutin. Ada siapa tuh tadi? Ada yang nyebut. Nggak tahu. Tadi ada yang nyebut di komen. Dan saya juga dengar katanya JK juga main di undercardnya gitu. Di undercard yang nggak live di bulan ini di Fight Night 40. Jadinya saya juga lagi bingung. Ini kesannya kok sepertinya ada fighter-fighter yang bulan Desember tidak di undercard dan aku belum terima yang full fight cardnya yang 20 yang biasa yang 20 orang itu. Oh iya, yang tergolongnya ya. Yang 20 fight, sorry kalau sih 20 fight gitu. Fight itu kan biasa aku Padahal terima. partai bagus ya mereka tuh ya. Kalau beneran gitu Lamhot sama Hafid tuh mungkin karena di featherweight ada contender fight. Jadi untuk featherweight di yang jadi yang live-nya ya udah itu berarti. Terus sisanya kan Hmm. ada Brando lawan siapa yang dari Han itu? Brando lawan Daniel Chandra. Nah, ya lawan Daniel Chandra. Jadi kalau ada dua featherweight di satu ini mungkin nggak bagus apa gimana atau disimpan buat next gitu. Oh, iya, cuman aku pikir apa nggak mau mainnya bulan tahun depan gitu loh, jadi disimpan di kartu Oh, live gitu. Tapi ya dan again itu kan semuanya kan haknya ini matchmaker oke. lah. Gitu. Ya, nggak ada tawang berhak. Ya pasti ada pemikirannya sendiri lah matchmakernya. Nah tapi kalau kita lihat nih, Kang Aib nih, dari dulu nggak ada nih kosong seperti kayak nggak ada penantangnya gitu kan, waktu Hafid. Terus mendadak kemasukan, ya tadi itu ada Waliteo, ada Waliteo, ada si apa itu namanya, ada Waliteo, terus ada Lamhot, ada si inilah ada Lamhot, ada Hafid masih ada juga, terus ada Bolang, ada Fikri. Ini siapa? Kalau dilihat ini siapa nih yang sebetulnya paling tough nih, yang bakal berpotensi yang ngancem ini siapa nih? Yang bakal jadi lawan saya berikutnya gitu ya. Kalau saya sih ngerasa ini Lamhot sorry. Laude Bolang. Bolang, betul Bolang. Karena apa ya? Nurul Fikri keren. Dia stand up, groundnya bagus, dia komplit. Cuma kalau dia lawan Bolang, saya pikir Bolang lebih unggul gitu. Soalnya ya petarung komplit itu bagus gitu. Tapi saat dia punya spesialis di satu bidang, nah itu yang bakal benar-benar jadi senjata gitu. Dia bakal mewanti-wanti anjir ini gue spesialis di sini gitu. Sedangkan kalau menurut pemikiran saya, menurut saya yang orang yang paham di atas bawah itu terkadang dia nggak bisa memaksimalkan di kedua-duanya gitu.
Ngerti nggak? Jadi kayak ya kayak ground bisa, stand up bisa, tapi ya udah cuma sekedar bisa, cuma buat mengantisipasi. Tapi untuk supaya tajam mendobrak atau mengalahkan secara telak itu kan perlu sesuatu yang benar-benar kayak ya sekarang lah lihat apa si Laude kan strikingnya dan powernya tuh kuat banget gitu. Saya pikir itu bakal jadi keuntungan lah gitu buat Laude dan itu bisa mengunggulkan dia gitu di pertandingan nanti. Tapi ya baik lagi kita lihat aja nanti tanggal 19. Kita lihat aja. MMA itu kayak apa ya? Nggak ketebak lah gitu. Kadang semuanya tuh nggak sesuai prediksi yang kita pikir. Ya tadi Tony sama Oliveira. Nah, AKF sama ini deh, sama Hafid dulu. Semua orang pada jagoin Hafid kan? Iya betul. Nah itu MMA itu kayak gitu. Kadang tiba-tiba menang aja, kadang tiba-tiba entah siapa dari mana tiba-tiba champion kayak itu tuh di UFC. Iya. Terus habis itu kalau habis bolang siapa? Kalau habis bolang yang ini paling lamhot deh, soalnya apa ya kayak saya pikir saya ada satu sisi yang saya salut gitu sama Lamot. Setelah saya bertarung sama beliau, saya ngerasa, anjir ini punya sesuatu nih gitu, punya apa ya? Entah itu kedisiplinan dia dalam berlatih, entah itu apa gitu yang membuat saya harus bertanding lagi gitu. Soalnya kemenangan saya pun kemarin dengan Lamot, kayak saya juga nggak sepuas begitu saya menang seperti pas lawan Hafid gitu. Jadi kayak kayak masih penasaran aja gitu gimana hasilnya kalau itu bisa sampai selesai 5 round gitu. Dengan ya saya ngerasa pas begitu lawan Lamhot, anjir nih orang gila kuat banget gitu sampai seronde 1 saya belum dapat ritme tuh pas lawan Lamhot tuh. Anjir ini gua harus gimana? Gua maju, dia mundur sambil jab-jab gitu. Ya, gua diem, dia nyerang terus kan anjir nih gimana ngadepinnya sampai di ronde 3 saya mulai dapat ritme lah gitu gimana cara ngadepinnya dan itu tuh nggak sesuai game plan dan apa ya kayak saya tuh nggak latihan buat bertanding kayak gitu jadi seolah-olah itu kayak ini aja apa sih namanya itu kayak gini mempersiapkan dirinya mempersiapkan dirinya untuk fighter yang bentuknya A terus habis itu keluarnya yang B gitu ya. Nah gitu. Nah dan yang B ini tuh nggak saya persiapkan sebelumnya. Jadi kayak aduh. Saya 2 kali kayak gitu bang. Saya dulu pas lawan siapa Jordan Hilapok. Saya lawan Jordan Hilapok, ego kan. Ayolah kita adu boxing, kita adu pukul kayak gitu. Pas begitu bertanding, anjir saya nggak bisa masuk. Dia punya jangkauan bagus dan dia bisa memanage range gitu. Jadi bisa ngatur jarak. Anjir susah nggak bisa masuk saya. Akhirnya ya udahlah pakai yang ada aja low kick. Ini saya ada satu pertanyaan nih kebetulan nih dia nanya ada dari Dwi Indra Dewa nanya tadi kemarin kenapa kok permainnya AF kok maaf kurang bom nggak kayak biasa apa kurang latihan gitu. Betul. Jadi kemarin itu nih kalau bukannya saya cari alasan ya memang ya itulah kemampuan saya di waktu itu kemarin cuma memang performa kemarin saya itu terpengaruh karena salah satu pelatih saya, pelatih striking ya, pelatih sekaligus partner saya sparring, latihan segala macam, itu nggak ada lagi di Polandia, kan istrinya orang Poland, jadi dia kejebak nggak bisa balik ke Indo, Damar. Ya, dia nggak bisa balik ke Indo, jadi saya kemarin sparringnya tuh kurang banget gitu, jadi anjir, makanya sekarang ini saya belum menerima fight dulu mungkin sampai Maret atau April ya itu karena nunggu pelatih saya dulu balik. Maret April nanti turunnya baru Maret April nih. Ya insya Allah mudah-mudahan Maret April udah bisa. Soalnya pelatih ini baru balik Januari. Karena kebetulan ada yang jawab ini nih, ada yang nanya soalnya Datep 2305L 2305 kapan title fight lagi ya? Jadi ya Maret April kan jadinya jawabnya. Ya, mudah-mudahan Maret April udah bisa turun lagi. Kapok saya main kemarin itu ya, Bang. Pas saya bertanding saya dimarahin tuh sama pelatih saya sama Coach Ocha, Coach Riko dimarahin habis-habisan.
salahnya saya itu terlalu, ya salahnya saya itu terlalu apa ya, kayak menggebu-gebu gitu, kayak nggak mikir panjang buat nerima tawaran. Sedangkan waktu itu mepet banget, sebulan sebulan Bandung PSBB, saya di Purwakarta PSBB kan nggak bisa latihan. Di situ saya dimarahin, lu mau tanding kayak gimana, lu tanding gimana. Tapi ya alhamdulillah akhirnya pelatih saya tetap ngebantu dukung untuk bertanding, dan ya alhamdulillah kemarin hasilnya saya diberi kemenangan. Tapi kalau dipikir nih, waktu itu kan juga lagi PSBB, dan kalau kita lihat nih, saya kalau ingat Juni Juli harusnya kan ada event, terus diundur-undur terus kan waktu itu. Yang sampai harusnya main eventnya Theo kan. Ya. Oh ya, Theo itu. Ya kalau saya ngelihat sih memang yang event pertama itu memang berat sih ya. Persiapannya juga kadang diundur, kadang ya, kadang enggak. Udah mau lanjut, mendadak enggak. Dan saya kalau ini dengan segala ini ya, saya bukan maksudnya offend gitu ya, mencoba menyinggung gitu. Tapi apa yang saya lihat kalau misalnya Mas Gunawan gitu, saya lihat kok kayaknya under prepared banget, nggak siap banget gitu loh pada saat kemarin. Setidaknya dari sisi badannya lah gitu. Ya betul, memang itu. Jadi ya intinya corona ini tuh mengganggu pisan gitu. Apalagi kayak saya nih, saya kan stay di Purwakarta, tinggal di Purwakarta, sedangkan pelatih tim saya di Bandung gitu. Jadi mengharuskan lintas kota gitu. Kalau ada PSBB gitu, misalkan Purwakarta sekarang aja nih, di Purwakarta kalau nggak salah masih zona merah nih statusnya. Bandung juga sekarang masih zona merah, jadi nggak bisa latihan gitu. Bener-bener latihan tuh kalau ditanya PSBB atau Corona ngaruh nggak sih ke pelatih? Ngaruh banget, ngaruh banget. Ya mungkin salah satunya seperti yang Bung Bram tadi bilang, kayak Mas Gunawan, ya mungkin gara-gara itu gitu terganggu. Ada yang biasanya kan gini, kalau ada tim yang lepasan ini, yang kayak misalnya kayak Kang Ep, yang tempatnya itu sparring partnernya itu ada di kota lain, tempat lain, itu kan yang paling terganggu. Nah itu dia, nah yang saya alamin tuh kayak gitu. Nah tahu saya kan kayak misalnya Lamhot, terus saat itu atau Ade Permana yang di BFC kan itu kan timnya atau timnya di situ semuanya gitu. Jadinya ya gangguannya minim gitu, lebih sedikit. Memang makanya pas begitu saya kemarin pas ketemu Lamhot, pas di ronde pertama mulai, pas begitu saya mulai ini menimbang dulu gitu, lawan power dan ininya segimana sih gitu. Pas begitu ngerasa anjir, gila, itu Lamhot benar-benar dalam keadaan yang, kalau saya boleh jujur, dari segi fisik Lamhot itu di waktu itu di atas saya. Dari segi fisik dan mental persiapannya itu kayak apa ya, nothing tulus banget gitu, mainnya tuh kayak udahlah anjir, main-main aja gitu. Dan itu yang sempat membuat saya anjir, nah gitu. Makanya ya mungkin saya bermain kurang gregetnya ya. Memang sebenarnya Lamhot itu lebih unggul dari segi fisik. Tapi dari sisi mental ya, dia dari ranking 8 langsung didorong ke atas nomor 1 ya, nothing tulus juga dong. Bener juga sih. Ya kusut itu kan kayak misalnya kayak gini nih, aku bayanginnya gini, kalau misalnya Brando gitu, Brando dia barusan aja menang lawan Billy, ya kan? Ya. Dia menang lawan Billy. Terus kalau dia kalah lagi lawan Gunawan, kan dia pasti ngalahin Billy lagi atau siapapun itu. Iya. Benar, itu kan lebih, jadinya dia ada beban juga gitu menurut saya. Kalau dia kan udah gak ada beban, udah dasarnya gak ada beban, latihan tambah lagi juga latihannya memang lebih susah sih. Kalau saya lebih persiapannya lebih, gangguannya lebih sedikit. Sorry, itu kata yang lebih tepat. Gangguannya lebih sedikit, betul. Kondisinya. Kayak saya aja sekarang nih udah di puncak gitu ya, dengan keadaan ya kayak gini. Terus yang ini banyak gitu ya, yang ngincer banyak, waduh itu kalau saya pikirin jadi beban banget. Tapi saya lebih ya udahlah, yang penting apa ya, keluarkan potensi kita semaksimal mungkin gitu. Urusan nanti kalah atau menang ya udahlah, kan yang namanya pertandingan kalah menang. Meskipun nanti saya kalah, atau ya jangan sampai meskipun saya nanti kalah, saya tetap bekal bertanding lagi dan menang lagi. Oke. Jadi ada empat orang yang harus diperhatikan, Bolang sama ini ya, Bolang sama sama Lamhot ya tadi ya.
Ulang. Yang dua. Nah, tadi ada nanya nih, Iqbal M. Nur. Nandit gimana? Nandit Rumambi. Nandit, dia udah pakem berapa lama ya? Kayaknya udah lama nggak bertanding deh. Dari terakhir saya lihat itu dia menang lawan Abid tahun 2019 tanding. Jadi udah 1,5 tahun nggak turun. Nandit juga bagus banget itu. Striker banget. Betul. Cuman memang dia fight itu setahun paling kemarin 2018 3-4 kali, terus habis itu dia 2019 sekali, terus habis itu vakum habis itu. Oh. Okay. Ya belum kelihatan lagi nih Nandit, mudah-mudahan cepat bisa bertanding lagi Nandit. Setuju. Dan ingat nih orang yang pernah menang lawan Ahong sampai ronde 2 loh. Oh iya betul. Di debut One Pride-nya, Ahong juga di One Pride-nya itu dia menang lawan kalah lawan Rudy Ahong itu di ronde kedua. Bisa bawa Ahong ke ronde kedua. Paul Mihi bisa balik lagi nggak? Kalau jujur nggak tahu, tapi kalau dengan perjanjian kemarin yang One Pride sama One Championship tidak tertutup kemungkinan kalau aku bilang. Ya. Apalagi dia udah kalah 2 kali kan, mungkin ada itu. Nah, ini apa lagi ngomong? Ferro Rogunzo, sorry nggak kebaca ini. Aku lihat. Aduh, kenapa sih? Masih tertarik MMA Indonesia kalau Anda dianggap sebagai apa lagi? Nggak ini. Question. Aduh, ini kayaknya kepanjangan. Bang, gimana Denny Arif? Denny Arif tuh bener nggak sih pindah dia tuh ke lightweight? Katanya iya. Terakhir aku ngomong sama pelatihnya, sama Om Dani. Jadi aku bilang katanya memang mau pindah ke lightweight, dan memang badannya gede banget sih, asli gede banget. Nah, tinggi ini soalnya dia tuh masih muda, masih masa pertumbuhan, dan dia tuh tinggi banget ya, hampir 180 kayaknya dia tuh ya. Bener, dia lebih tinggi daripada aku loh. Aku 172, dia lebih tinggi daripada aku, badannya lebih lebar daripada aku, gitu. Jadinya makanya mungkin kalau mau ke 65 berat gitu. Jadi makin berat. Jadi semakin berat. Dan aku nggak heran kalau dia pindah ke lightweight sih, kalau ngelihat posturnya seperti apa. Kalau ngelihat featherweight yang lain seperti apa, itu akan cut-nya akan susah. Gitu. Oke, kita lihat lagi siapa lagi nih yang nanya. Ini kayaknya pada kagak keluar nih pertanyaannya, asli deh. Bang Aib kepikiran nggak buat naik kelas untuk ketemu JK atau Angga? Tadi ada juga yang nanya mau turun kelas nggak? Pokoknya jadi 2 weight class. Enggak sih, saya teh gini ya, Bang, terus terang aja. Sampai sekarang teh saya masih, kalau dibilang minder, saya masih minder terus terang aja. Dalam artian masih banyak bolongnya gitu. Masih banyak apa ya yang harus diperbaikin gitu. Jadi kayak jangankan turun kelas gitu. Mungkin next ya, entah itu beberapa tahun ke depan saya pasti bakal turun ke bantam, karena yang proporsional buat tinggi badan saya itu di bantam. Saya tuh tinggi 163 apa 162 gitu, pendek banget untuk featherweight gitu. Ya mungkin nanti bakal turun gitu. Iya, Rudy Agustian aja kalau nggak salah 165 lewat ya, lebih tinggi daripada itu kan? Iya, Rudy Agustian tinggi itu, lebih tinggi dari saya itu jauh. Nah, dia mainnya juga malahan dia mainnya di fly lagi ya. Ya, di fly. Jadi, nah itu satu contoh ya, itu masalah kenapa kok kalau mau ke depannya ke bantam gitu ya. Karena ya jangkauan tuh ngaruh banget lah untuk saya sekarang ya, dengan teknik yang saya punya sekarang. Faktor jangkauan tuh ngaruh banget. Kayak saya kemarin aja lawan Lamot, saya dapat kesulitan buat menyesuaikan jarak gitu. Dia masuk dengan gampangnya, giliran saya mau masuk sedikit, dia tinggal step back sedikit aja saya udah jauh banget, udah mukul angin. Makanya saya gunain cara buat nunggu dia datang, ya udah saya ini pas dia datang gitu. Apalagi pas saya lawan Jordan Lapok, susah panjang juga banget itu. Panjang banget itu Jordan.
range-nya jauh. Oke, kita lanjut. Nah, yuk kita ambil Q&A aja nih. Nandit Rumambi tadi udah ditanya. Aduh, nih kenapa sih kok question Q&A jelek amat hari ini? Gimana kondisi cedera bahunya? Alhamdulillah kalau sekarang ini jarang kena. Terakhir saya kena bahu tuh pas sebelum tanding, entah itu satu minggu atau berapa minggu sebelum tanding, itu kena lagi gara-gara pas lagi ngerol sama pelatih sama Coach Ocha kejepit. Terus si Coach Ocha aja, si pelatih saya ngerasa gitu bahu saya tuh kayak keluar, dan untungnya langsung masuk lagi. Aduh, itu kayak nah di situ kayak saya sempat down juga kemarin pas begitu mau tanding. Anjir, saya tuh mau ada laga besar gitu, ada pertaruhan gitu. Seminggu ke depan tuh saya harus mempertaruhkan sabuk gitu. Sedangkan saya sekarang cedera gitu, karena kalau udah keluar gitu saya butuh waktu seminggu lah baru enak lagi gitu, baru enak bisa dipakai latihan itu seminggu. Dan itu tuh cedera yang cuma keluar dan masuk lagi gitu. Tapi kalau sampai cedera yang dia keluar terus itu lama, nggak langsung masuk, kayak di luar dulu lama, nah itu harus lebih lama lagi, bahkan bisa sampai kayak panas dingin jadinya tuh gitu. Semalamnya tuh nggak bisa tidur, jadi kayak meriang lah gitu. Iya kan, kalau lagi cedera gitu kan emang kadang sampai ke bawah-bawah kan. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya masih kontrol, selama latihan kontrol sama bertanding tetap fokus konsentrasi, pasti nggak cedera, pasti bisa gitu. Amin. Nah, ini ada lagi yang ditanya nih. Ada, bagaimana prediksi Angga lawan Hatorupan? Kalau saya sih mikirnya enggak ya. Angga ya? Angga pasti menang lah. Saya berani bilang gitu karena saya sering lihat ya di Instagramnya, Angga tuh lagi benar-benar sesuai namanya gitu ya. Sesuai nama campnya On Fire, itu kayak lagi tinggi banget gitu. Kayak sering banget latihan, dan dia kayaknya berat badannya juga. Biasanya kan fighter dia kayak abis tanding tuh langsung blek ya, kayak saya nih mau tanding 65, beres tanding 73. Kalau saya lihat Angga kemarin masih stabil gitu berat badan, dan itu tuh kayak saya pikir tanda kalau dia selalu siap gitu, selalu tinggi lah gitu. Jadi dia udah siap. Jadi memang dia lebih siap, lebih lengkap lah ya. Ya. Tapi ya itu dia, memang kan siapa yang tahu ya. Oke. Tiba-tiba kena rahang kan, udah siapa yang kuat kalau kena rahang. Ini ada lagi gua nanya nih, Johan Joshua Immanuel nanya, apakah AF bisa mempertahankan gelar sampai pensiun? Amin, mudah-mudahan harus bisa. Mudah-mudahan. Oke. Ini ada yang nanya, Abi main apakah Nandit, bagaimana kapan title lagi? Udah dijawab tadi. Ada yang nanya, Kang Aep kan suka sama Alexander Volkanovski, gimana nih tanggapan fight-nya? Nih kenapa lagi ngilang lagi nih, nggak nyampe penuh juga. Kayaknya lawan Max yang kedua, wah gila Max Holloway gila kemarin. Meskipun Alex kemarin menang, tapi saya ngejagoin Alex ya. Tapi pas lihat pertandingan kemarin, saya jadi salut sama Max, salut banget sama Max. Dia kan bilang ya, si Max tuh bilang katanya saya nggak bertemu sama pelatih sama sekali selama persiapan pertandingan, gara-gara ya itu dia, mereka juga PSBB kan. Saya pikir udah nih, ini pasti Alex menang telak, kata saya pikir gitu kan. Alex pasti menang telak nih, kemarin aja bisa menang gitu, apalagi sekarang dengan dalam keadaan Max bahkan nggak bertemu gitu sama pelatihnya. Pas begitu tanding, gila Max cantik banget mainnya. Cakep itu bener, itu beneran cakep yang itu, ngeri mainnya. Terus ada lagi nih, Angga Hatorupan tadi udah. JK lawan Agung Maulana, katanya JK main ya? Iya, tadi katanya JK main.
JK. JK lawan Agung ya? Katanya nggak tahu nih, ada yang bilang lagi, ada yang ini, tapi saya juga masih belum terima kabarnya sih, yang full fight cardnya seperti apa. Iya. JK lawan. Tapi menurut saya sih nggak tahu lah. Tapi kalau teorinya nih, kalau kita cuman secara teori, gimana nih? Kalau saya pikir JK yang menang. Soalnya gini, pertandingan pas JK lawan Angga, meskipun di waktu itu JK kalah, saya ngelihat sesuatu gitu dari matanya JK tuh mata seorang yang benar-benar fighter ya, kayak apa ya, meskipun badannya dia kayak udah nggak kuat gitu, tapi saya ngelihat, kalau ibaratnya kalau di anime mah masih melihat api di matanya gitu kan. Kalau di anime kan ada apinya. Nah, saya tuh ngelihat itu gitu di JK. Jadi kalau boleh bilang JK punya semangat bertarung lebih tinggi. Kalau saya boleh bilang kayak gitu. Saya pernah juga kan nonton pertandingan Agung, dan setelah saya bandingkan, saya pikir JK pasti menang. Lebih ada api ya. Ini Ya. Sambil nanya, aku nanya yang OOT dikit nih. Nontonnya apaan ini? Apa? Nontonnya apa? Animenya Hajime no Ippo. Itu gila. Itu kalau menurut saya ya, Hajime no Ippo itu apa ya, menginspirasi banget gitu. Dari yang culun ya. Soalnya gini Bang, nih terus aja. Saya dulu anaknya culun. Saya kelas 1, kelas di SD aja, kelas 1 sampai kelas 6 itu kan dirancah ya di kampus saya. Itu nggak ada satupun orang rancah yang nyangka saya bakal jadi petarung. Karena apa ya, itu bagi anaknya tuh baik, diem, terus kayak kadang juga suka dibully, diherian gitulah. Kalau bahasa Sundanya mah diherian, dibully. Jadi nggak ada yang nyangka gitu saya bakal jadi petarung kayak gini. Jadi pas saya nonton Hajime no Ippo tuh kayak ngeliat saya sendiri gitu di waktu itu. Iya kan, awalnya dia dibully kan, sampai terus itu tahu tangannya kuat banget kan. Actually kakinya, dia mulainya dari kakinya kan, karena bawa inian kan, bawa alat pancing. Alat pancing. Nonton juga ternyata. Enggak, aku aja kemarin ngambil ini kok, yang apa sih namanya, yang waktu aku bikin ituan breakdown dan Makachev, itu dia ngelakuin apa yang kayak si orang Rusia itu, siapa sih, Zangief ya. Siapa? Yang ini ya, sebetulnya inget gak yang orang Rusia itu loh, aku lupa yang karakternya di situ. Iya, ada. Yang pertama lawan si Ippo, terus jadi teman kan? Jadi teman. Nah, itu gini, dia kan caranya kan adalah dia apa tuh namanya, dia overhand dulu, terus habis itu dia uppercut, terus habis itu ditimpa pakai overhand, masalah gitu kan ya? Itu Feng gitu, apa namanya tuh ya, Feng. White Fang atau apa, nggak tahu lah apanya. Nah, itu Theo tuh ada tuh Bozak. Bang Theo. Tadi Gaby juga ada. Nah, tapi gini, itu di MMA itu aku kemarin lihat Makachev ngelakuin itu. Terus habis itu aku pikir Conor juga sebetulnya ngelakuin itu loh. Oh ya? Conor kan dia southpaw, dia kan begini, dia suka begini. Dia kan suka dia kalau nggak salah itu dia juga suka begini, mukul dari apa tuh namanya, straight, habis itu dia suka maju dari atas, habis itu straight. Dia dia buka pakai itu ya. Dia buka. Aduh, lawan yang pindah ke One Champion tuh siapa sih? Alvarez. Ya. Pasangan Dede Alvarez kalau nggak salah gitu udah keluar. Dia buka dulu. Itu dia pakai uppercut kiri, habis itu dia timpa lagi dari atas yang pakai lihat dari atas. Iya. Atau kalau nggak salah atas dulu terus bawah gitu. Aku pokoknya salah satunya gitu. Tapi persis gitu. Nah, Makachev juga ngelakuin itu. Dia ngecek bawah, dia mau kayak change level, kayak dia mau take down. Habis itu dia mau take down, habis itu dia taruh bawah. Apa tuh namanya? Take down, terus itu malah dia atas overhand dulu, overhand terus uppercut. Nah, serangan apa change level langsung uppercut tuh ingat ya? Si dia change level, uppercut dulu, karena kan dia bawah. Lawannya pikirnya mau ngelindungin bawah, buka uppercut dulu, habis itu uppercut masuk overhand bam.
Nah, Chase level uppercut tuh dulu dipakai sama, aduh siapa sih? The Country teh siapa ya yang di UFC yang pernah lawan Conor McGregor juga. Mendes itu siapa sih? Chad Mendes. Pegulat. Chad Mendes. Itu pas lawan Aldo beberapa kali tuh dia kayak mau shoot tiba-tiba masuk uppercut, anjing itu lucu. Ya. Beberapa kali itu masuk. Bener. Dia benar-benar masuknya kayak gitu. Yang suka pakai itu juga, cuman agak aneh kayak shuffle hook itu si kayak gestel punch itu lebih kayak si itu di siapa sih Habib juga suka begitu. Dia pakai lead hand. Iya. Nah, dia main power bam gitu. Tiba-tiba uppercut kayak nipu mau shoot tiba-tiba datangnya dari bawah. Iya. Pas lawan siapa tuh yang langsung KO itu? Habis scramble di bawah kan di sudut set bangun langsung uppercut. Tidur. Kamal Shahrus lawan Kamal Shahrus. Ya, itu. Ya. Ini bener nih, waktunya udah mau habis nih kayaknya. Belum saya teriakin lagi nih. Ini iya bener. Ya, lagi seru-serunya dengan ngomong beginian nih. Itu nggak keras. Kalau udah sesama pecinta MMA ketemu ngobrolin yang kayak gini, wah udah lupa daratan nih, lupa waktu. Kita lupa daratan. Kalau saya malam habis kali ini mah. Tapi ini aja. Ya wis, kalau gitu kayaknya kita udahin aja dulu ininya. Kang Gaib, makasih banyak waktunya. Siap, sama-sama. Ini pasti dimonitor terus nih apa yang terjadi nih di Fight Night 40 ini. Tunggu banget nih kontainer fight-nya, jadi penasaran ya siapa nih kontainer selanjutnya. Iyalah. Nanti kayak apa. Oke, ya udah. Terima kasih kembali, terima kasih banyak dan teman-teman yang udah ngikutin juga. Saya juga bilang terima kasih buat udah ngikutin kita terus dan tentu aja ya sampai jumpa lagi pada minggu depan sama waktu yang sama juga. Dan terakhir juga terima kasih sama Kang Aib dan tentu saja sama-sama Bung Ran. Salam.